Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Bagaimana kabar teman semua? Tidak terasa ya, bulan puasa mau selesai. Dan tidak terasa juga, season 2 ini mau selesai. Mimin lagi rencanakan mau buat season 3. Semoga teman-teman mendukung ya. Semoga teman-teman tertarik. Oke, baiklah langsung saja kita mulai. Bab 39. Mas, Alika menatap sang suami dengan begitu dalam. Iya, cium aku, pinta Alika dengan wajah polosnya. Syafiq terkekeh dengan tingkah sang istri. Bukannya menuruti permintaan Alika, Syafiq malah menjepit hidung sang istri di sela jarinya. Au, sakit mas. Hidung aku nanti gak tumbuh gimana? Alika merengut kesal sambil mencoba melepaskan tangan Syafiq. Kamu gak pernah gagal bikin mas senyum, puji Syafiq setelah melepaskan tangannya. Soalnya aku takut bikin mas marah, ungkapnya. Syafiq membelai pipi Alika. Takut kenapa? Kan gak boleh bikin suami marah, ujarnya. Syafiq tersenyum tanpa menjawab. Ia mendekatkan wajahnya, membuat Alika sontak memejamkan mata karena tahu apa yang akan dilakukan oleh sang suaminya. Keduanya langsung menjauhkan wajah, padahal sedikit lagi bersentuhan. Assalamualaikum, suara yang mereka kenal terdengar dari luar kamar. Padahal kondisi sangat mendukung karena Syaikil tidur bersama dengan Bu Rita. Alika terlihat menghela napas, lalu turun dari ranjang untuk membukakan pintu. Sosok kecil itu berdiri dengan senyum manisnya. Waalaikumsalam, kenapa belum tidur cantik? Tanya Alika pada Hana. Mi, kakak lapar, ujarnya. Makan brownies yang tadi Umi beli aja ya. Alika menawarkan dan langsung mendapat anggukan dari sang anak. Ia sudah jelas sangat malas jika harus memasak malam-malam begini. Meminta Syafiq untuk memasak juga kasihan karena lelaki itu sudah lelah seharian berkegiatan di luar rumah. Syafiq ikut turun dari ranjang dan mengikuti istri dan anaknya dari belakang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bukan hal aneh, Hana bangun di jam-jam seperti ini. Namun jamnya tidak pernah menentu, padahal anak itu sudah makan 1 jam sebelum tidur. Kak Safa udah tidur? Tanya Alika. Udah Mi. Kakak dari tadi belum tidur atau kebangun? Kini Syafiq yang bertanya. Kebangun Abi, perut kakak bunyi, kruk kruk kruk, tuturnya dengan senyum lebar. Kalau soal makan, Hana mirip banget sama uminya, bisik Syafiq, membuat Alika langsung menoleh dengan tatapan sengit. Kakak dengar kok Abi bisik-bisik apa? Celetuk Hana dengan polosnya, membuat Syafiq dan Alika langsung menunduk menatap anak mereka. Kakak setuju sama apa yang Abi bilang? Iya, kakak sama kayak Umi, suka makan. Hana menjawab dengan apa adanya. Anak kecil saja tahu, tapi Alika tidak suka disebut tukang makan. Padahal kenyataannya dia selalu paling banyak makan. Tapi anehnya berat badan Alika tidak pernah mengalami kenaikan yang berlebih. Ia hanya beberapa kali naik berat badan saat hamil dan juga saat menyusui. Hana duduk manis di kursi menunggu sang ibu yang membawakan brownies. Abi, nanti kakak udah besar pengen kayak Abi, ujar Hana. Bukannya pengen jadi dokter. Hana menggelengkan kepalanya. Kak Safa yang mau jadi dokter kayak Om Sam. Kalau kakak mau jadi arsitek kayak Abi, terangnya. Syafiq mengelus sayang puncak kepala anaknya itu. Insya Allah kakak bisa lebih hebat daripada Abi nanti ya. Kakak harus belajar yang rajin jadi anak soleha. Arsitek bisa bikin rumah di surga nggak Bi? Syafiq terkekeh. Tanpa dibangun pun sudah tersedia di sana nak.
Bukan hanya rumah, tapi istana. Istana, Bi? Iya, kakak mau istana di surga? Hana mengangguk dengan semangatnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad hingga selesai sebanyak 10 kali, niscaya Allah akan membangun sebuah istana untuknya di surga. Kakak hafal itu surat apa? Surat Al-Ikhlas. Kakak juga hafal, Bi? Jawabnya sambil mengacungkan tangan. Padahal ini bukan siapa cepat untuk menjawab. Syafiq hanya sekedar bertanya. Syafiq mengangguk. Ia tetap antusias meskipun tahu sang anak memang sudah hafal. Masya Allah, pintarnya anak Abi. Insya Allah jadi hafizah ya, nak. Doa yang selalu dipanjatkan. Ia ingin anak-anaknya menjadi kebanggaan. Bukan yang bisa membanggakan soal dunia saja, tapi juga akhirat. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi sosok yang baik akhlaknya, tidak hanya pintar dalam akademik saja. Sebelum azan subuh, Syafiq sudah berada di masjid untuk sholat berjamaah sekalian mengisi pengajian. Ia selalu membawa Syekil pergi ke masjid. Meskipun terkadang anak itu datang hanya untuk duduk di pojokan masjid dan melihat yang lain sholat, bahkan tertidur. Setidaknya Syekil bersedia untuk ikut. Syafiq tidak memaksakan anaknya itu untuk ikut sholat. Anak, berapa banyak orang tua yang bangga terhadap anaknya. Anak pertama jadi ini, anak kedua jadi ini, anak ketiga, anak keempat, sukses semuanya. Ya, itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi itu pun akan pergi, kita pun akan meninggalkannya. Apa kata Allah? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawabba wa khairun ammalah. Syafiq terhenti sejenak melihat para jamaah yang fokus mendengarkan ceramahnya. Soal anak ini memang sensitif. Kebanyakan orang bangga akan kesuksesan anaknya di dunia dengan karir yang cemerlang, tapi dengan ilmu agama yang selalu diabaikan. Amal-amal soleh yang seharusnya engkau melihat dengan kacamata yang benar. Solatmu, sodakohmu, solihat yang ikhlas lillahi ta'ala, yang mengharapkan keridoannya, itu yang akan kekal abadi. Itu yang akan menjadi harapanmu kelak. Lanjutnya, maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat itu sementara. Anda silakan sekarang sekolah setinggi-tingginya, S1, S2, S3, silahkan. Mau dalam negeri, mau luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, Singapura, silakan. Itu pilihan. Saya cuma mau katakan itu sementara dan persaingannya tidak istimewa. Karena jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Tapi jangan biarkan ada satu di antara anak dari keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan. Ustadz muda itu menjedah ceramahnya, melihat Syekil yang tertidur di pangkuannya. Tangan Syafiq bahkan dari tadi mengelus kepala anak itu yang semakin pulas, sama sekali tidak terganggu mendengar suara Syafiq yang ceramah dengan suara yang lumayan keras. Tolong ya, pulang dari sini dilihat. Anak, Allah titipkan kepada saya berapa anak? Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Tentu saja ahli Quran, utub pelitah di rumah, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan. Ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya sedemikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anaknya, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Salah satu tabungan amal orang tua adalah anak-anak yang solih. Orang tua manapun pasti menginginkannya, tapi sebelum mendidik anak, perbaiki dulu diri sendiri. Itu kenapa butuh kesiapan sebelum menikah. Ilmu pranikah itu bahkan sangat amat penting setelah ijab kabul.
kita sudah ada di fase yang baru, yang tentunya baru pertama kali kita pijak. Jika tidak tahu soal ilmunya, lalu apa yang bisa dilakukan? Karena menikah bukan soal cinta saja. Menikah tidak sebercanda itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Terima kasih mengucapkan. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Like, comment, dan subscribe. Bye.